Kapan rumah itu berkah dan kapan tidak berkah? Jauhilah sebab-sebab yang menjadikan para malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Maksudnya malaikat rahmat. Karena berkah itu bisa didapat kalau seandainya rumah kita dipenuhi dengan para malaikat yang membawa rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya pertama, hindari jangan memelihara anjing. Karena rumah yang memelihara anjing tidak akan berkah. Nabi mengatakan, "Man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin aw saydin aw zar'in untuqisa min ajrihi kulla yaumin qiratun." Siapa saja, kata Rasul, yang memelihara seekor anjing, kecuali 3: anjing untuk menjaga ternak, anjing untuk menjaga kebun, anjing untuk berburu, maka selain 3 ini tidak boleh. Konsekuensinya kalau tetap memelihara, untuqisa min ajrihi kulla yaumin qirat, maka akan dikurangi setiap hari dari pahalanya 1 qirat, dan 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan pembahasan di malam ini kita akan membahas tentang sebab-sebab meraih barakah di dalam rumah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa rumah itu tempat yang paling aman setelah masjid. Artinya, setelah kita mendapatkan ketenangan di dalam masjid, maka ada tempat kedua kita juga mendapatkan ketenangan. Itulah rumah kita. Tapi terkadang rumah itu yang harusnya menjadi tempat yang nyaman, tenang dan damai, apabila tidak ada berkah turun ke dalamnya, maka rumah itu bisa saja menjadi tempat yang sangat menakutkan. Terkadang ada anak yang durhaka kepada orang tuanya sampai melakukan kezaliman, kekerasan sampai kepada tingkat pembunuhan. Terkadang juga terjadi kekerasan antar rumah tangga, pertengkaran suami istri, sehingga sampai kepada tingkat KDRT. Atau terkadang dalam rumah itu tidak ada ketenangan, karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah, entah sakit yang berkepanjangan sehingga banyak dokter yang angkat tangan, entah ekonomi sehingga susah untuk mencari kehidupan dan penghidupan, dan banyak lagi. Sehingga yang harusnya rumah itu tempat aman, tapi ketika berkahnya dicabut, maka rumah itu akan sangat menakutkan sekali. Kapan rumah itu dihuni oleh orang-orang yang dianugerahi berkah, dan kapan rumah itu justru tercabut berkah di dalamnya? Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab pertama rumah itu berkah dan tidak berkah
ketika dalam rumah itu didirikan di asas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah didirikan di atas ketakwaan kepada Allah, di mana para penghuninya mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka dipastikan rumah itu diberkahi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk bumi itu mau beriman dan bertakwa, maka kami akan buka pintu berkah dari langit dan dari bumi. Maknanya, ketika mereka jauh dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dipastikan rumah itu tidak akan berkah. Dan takwa itu secara global yang sudah kita pahami, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin. Yang kedua, rumah itu menjadi berkah atau tidak berkah ketika rumah itu dipenuhi dengan zikrullah azza wajalla. Para penghuninya suka berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan juga pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir itulah hati menjadi tenang. Ketika hati menjadi tenang, maka menjadi lapang. Ketika menjadi lapang, maka masalah apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Makanya Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah itu hati-hati orang-orang akan tenang. Tapi sebaliknya, dalam rumah tidak ada zikir sama sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Permisalan rumah yang di dalamnya para penghuninya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permisalan rumah yang para penghuninya tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, bagaikan orang hidup dan orang mati. Maknanya, kalau seandainya penghuni rumah tersebut banyak berzikir, berarti ada kehidupan di dalamnya. Tetapi kalau penghuni rumah itu tidak pernah berzikir, berarti hanya bangkai berjalan yang hidup di dalam rumah itu, tidak ada guna dan artinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua. Yang ketiga, ifsya'us salami alal ahli. Kalau rumah kita ingin berkah, maka usahakan, biasakan mengucapkan salam. Nabi SAW mengatakan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ya bunay, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Wahai putraku, kata Nabi kepada Anas, karena Anas adalah pembantu Rasul 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Ya bunay, wahai putraku, kalau engkau masuk ke rumah keluargamu, jangan lupa ucapkan salam, karena salam itu akan membawa berkah untukmu dan untuk keluargamu. Tetapi kalau seandainya orang masuk rumah hanya nyelonong saja, tak pakai salam, main masuk saja, maka rumah itu dipastikan tidak ada berkahnya. Karena Rasul mengatakan, yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Salam itu menjadikan berkah untukmu wahai Anas dan untuk keluargamu. Seandainya dalam rumah itu tidak ada orang, maka tetap para ulama menganjurkan kita salam. Anggaplah di rumah itu tidak ada siapa-siapa, ucapkan salam kalau masuk, walaupun itu rumah sendiri. Karena kita tahu boleh jadi yang menjawab adalah para malaikat, atau mungkin jin-jin yang muslim yang berada di rumah kita. Tidak ada salahnya kita mengucapkan salam. Kemudian yang keempat, rumah itu akan berkah atau tidak berkah ketika para penghuninya suka tilawatul Quran,
suka membaca Quran. Tetapi kalau para penghuninya tidak suka membaca Quran, dipastikan rumah itu tidak akan berkah. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang anjuran membaca surah Al-Baqarah, apa kata Rasul? Kata Nabi SAW, Iqra'u al-Baqarata fa inna akhdaha barakatun wa inna tarkaha hasratun wa la yastati'uha al-batalatun. Kata Nabi SAW, bacalah surah Al-Baqarah, karena siapapun yang mengambil surat ini dia akan mendapatkan berkah. Siapapun yang meninggalkannya dipastikan dapat kerugian. Dan tidak ada satupun tukang sihir yang sanggup untuk menyihirnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang membaca surah Al-Baqarah, setan akan lari dari rumah para pembacanya. Ada hadis lemah mengatakan bahawa setan lari selama 3 hari, kemudian dia akan kembali. Tapi hadis ini lemah. Tapi hadis yang mengatakan bahawa orang yang membaca surah Al-Baqarah setan lari, itu sahih. Dari sini kita tahu bahawa orang yang suka membaca Al-Quran terkhusus surah Al-Baqarah, maka hakikatnya dia mengundang keberkahan dalam rumahnya. Dan orang yang benci atau tidak suka dengan bacaan Quran, tidak membaca dan tidak mendengarkannya, maka saya yakin selamanya tidak akan turun berkah dalam rumahnya. Kemudian yang kelima, kapan rumah itu berkah atau tidak berkah? Ketika para penghuninya suka melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah ini macam-macam. Ada salat sunnah syuruk, ada salat sunnah duha, ada salat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah, ada salat sunnah witir, ada salat sunnah tahajud, ada salat sunnah wudu, ada salat sunnah mutlak, dan begitu seterusnya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubata. Salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena seafdal-afdalnya seseorang salat itu di rumahnya kecuali salat wajib. Dan dalam riwayat, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kubura. Jadikanlah rumah-rumah kalian bagian daripada salat kalian, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang sepi, senyap, menakutkan, angker dan yang semacamnya. Maka rumah yang tidak disolat sunnahkan di dalamnya, maka persis seperti kuburan, kata Nabi. Tidak ada berkahnya. Bahkan orang yang jalan di samping kuburan saja kalau penakut lari. Karena bagi orang penakut itu semua jadi setan. Yang listrik aja jadi setan. Nampak putih-putih saja padahal bendera merah putih jadi setan. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, kalau ingin berkah, perbanyak salat sunnah. Tapi kalau tidak ingin berkah, tidak usah salat sunnah. Kemudian yang keenam, ad-du'a'u bil barakati. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah kita diberkahi. Setiap Allah anugerahkan kepada kita nikmat apapun, mungkin kita baru beli kendaraan, mungkin kita baru beli perabotan rumah tangga, kasur, kulkas dan yang semacamnya, mungkin kita baru renovasi rumah, atau mungkin baru beli rumah. Pokoknya nikmat apapun dalam rumah kita, maka doakan keberkahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Umpamanya kita baru beli motor, ya Allah berkahi motor saya. Baru beli mobil, ya Allah berkahi mobil saya. Baru beli perabotan, ya Allah berkahi perabotan saya. Kenapa? Kenapa kita harus berdoa seperti itu? Karena mata-mata hasad di sekeliling kita itu banyak. Tidak semua tetangga yang senyum dan baik kepada kita baik pula hatinya. Betapa banyak para tetangga itu yang nampaknya senyum, rupanya dia pula orang yang paling hasad dengan kita. Baru kita beli kendaraan sudah suudzon. Dari mana dia dapat duit? Jangan-jangan ngutang, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan maling, jangan-jangan punya tuyul, dan begitu seterusnya. Jadi orang hasad itu ada saja itu.
Makanya para ulama mengatakan lawanlah hasad dengan lawannya. Ketika orang hasad menghendaki hilangnya harta kita dan berpindah kepada diri dia, maka kita lawan dengan lawan hasad, yaitu berkah. Karena berkah itu artinya thubutul khair wastiqrar, menetapnya sebuah kebaikan, bahkan bisa bertambah kebaikan itu. Orang itu hendak mengambil harta kita, sementara kita minta kepada Allah untuk ditambah harta kita. Makanya lawanlah hasad dengan lawannya. Berdoalah, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, tajannub asbabi adami dukhulil malaikati. Kapan rumah itu berkah dan kapan tidak berkah. Jauhilah sebab-sebab yang menjadikan para malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Maksudnya malaikat rahmat. Karena berkah itu bisa didapat kalau seandainya rumah kita dipenuhi dengan para malaikat yang membawa rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya pertama, hindari jangan memelihara anjing. Karena rumah yang memelihara anjing tidak akan berkah. Nabi mengatakan, man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin aw saydin aw zar'in untukisa min ajrihi kulla yaumin qiratun. Siapa saja, kata Rasul, yang memelihara seekor anjing, kecuali 3: anjing untuk menjaga ternak, anjing untuk menjaga kebun, anjing untuk berburu, maka selain 3 ini tidak boleh. Konsekuensinya kalau tetap memelihara, untukisa min ajrihi kulla yaumin qirat, maka akan dikurangi setiap hari dari pahalanya 1 qirat. Dan 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Sebagaimana Rasul mengatakan, barang siapa yang salat jenazah, dia dapat 1 qirat. Barang siapa yang sampai menguburkannya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud qirat wahai Rasul? Rasul mengatakan seperti gunung Uhud. Coba bayangkan, kalau orang itu memelihara anjing di rumahnya, tak kira dia lucu atau apalah kan gitu. Karena kan saya lihat sekarang ada anjing kayak lucu-lucu kan, lebih lucu pula dari kucing, kadang lebih lucu daripada anaknya sendiri. Dan dia seorang muslim, walaupun dia salat sunnah rajin, walaupun dia salat malam rajin, walaupun dia baca Quran dan zikir rajin, tapi setiap hari dia kurangi pahalanya 1 qirat. Macam mana ibadahnya? Makanya Nabi SAW mengatakan, kecuali 3 anjing saja. Memang ulama berselisih pendapat bagaimana untuk jaga rumah. Ini saya beli anjing atau melihara anjing supaya jaga rumah saja, supaya jangan ada maling. Terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, dan yang rajih tidak boleh. Karena Rasul hanya menyebutkan 3 perkara untuk menjaga ternak. Pamannya antum punya kambing banyak, biasanya ada 1 anjing yang dipelihara untuk menjaga ternak. Atau kebun antum luas, kadang-kadang disuruh jaga anjing, karena anjing ini kadang-kadang bisa berburu untuk babi, kan itu ya, babi kan merusak kebun. Kadang-kadang digunakan berburu untuk menangkap babi, tapi babinya jangan dimakan, haram. Hanya untuk berburu babi saja kan gitu. Atau untuk berburu, dan buruannya halal. Selama anjing yang digunakan untuk berburu, pertama dia cerdas, yang kedua hewan buruannya termasuk hewan buruan yang halal dimakan. Maksud cerdas di sini, anjing yang terlatih, suruh duduk, duduk, berdiri, berdiri, kejar, kejar, terkam, terkam, itu namanya anjing pintar. Suruh duduk, berdiri, suruh berdiri malah kabur, itu anjing bego. Itu buruannya tidak halal karena tidak terlatih. Ya, jadi harus terlatih. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kalau ada orang yang memelihara anjing, maka mencegah malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Yang kedua, jangan ada gambar. Jangan ada gambar yang bernyawa. Gambar manusia, gambar binatang, maka tidak boleh. Nabi SAW
mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya para malaikat mereka tidak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya. Bahkan Rasul mengatakan, inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat di sisi Allah adalah para tukang gambar, para pelukis maksudnya. Karena kalau fotografer gitu ya, itu diperselisihkan para ulama. Ada mengatakan gambar, yang mengatakan tidak. Tapi gambar lukisan dari kuas, kemudian dilukis di sebuah papan kanvas atau apa namanya, kemudian jadilah mungkin gambar orang atau gambar binatang, maka Nabi SAW sangat melarangnya. Tidak boleh. Kalaupun umpamanya foto keluarga lah, karena banyak orang-orang awam itu mereka belum terima soal foto-foto. Kalaupun memang harus ada foto-foto dalam rumah, letakkan di album saja, taruh di lemari. Nanti satu waktu-waktu saja menengok, walaupun sebaiknya tidak perlu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi gambar ini tidak boleh kecuali kalau gambarnya bukan yang bernyawa. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, in kunta la budda fa'ilan fasna syajarata wa ma la nafsa lahu. Kalau memang engkau ingin melukis atau menggambar, gambarlah pohon, kata Ibnu Abbas, atau yang tidak ada nafasnya, yang tidak ada ruhnya. Alasannya kenapa tidak boleh? Pertama, karena menyerupai ciptaan Allah, dan dia di akhirat disuruh untuk menghidupkannya, dan dia tidak akan sanggup. Yang kedua, terkadang wasilah kepada ghulu, apalagi gambar-gambar wali-wali tertentu, takutnya mengantarkan kepada ghulu, berlebihan, sehingga sampai ke tingkat menyembah, naudzubillah. Yang kedua, tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Dan yang keempat, bisa saja itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya. Ini yang kedua, yang menjadikan malaikat tidak akan masuk dan tercegat rahmat di rumah kita. Yang ketiga, alat musik. Sebaiknya jangan ada alat musik di rumah kita. Karena bagaimanapun Nabi yang mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azib. Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku, kata Rasul, di akhir zaman mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, dan menghalalkan alat-alat musik. Bahkan Allah mengatakan, wa minan nasi man yashtarilah wal hadith liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhiduha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia. Coba lihat nyanyian-nyanyian itu, perhatikan makna per maknanya, ada gunanya? Kebanyakan tidak. Kadang-kadang isinya lelucon saja, kadang-kadang isinya juga terkandung porno, aksi dan yang semacamnya, membangkitkan syahwat, akhirnya melupakan Quran. Karena musik dengan Quran itu barat dan timur itu. Orang kalau suka Quran tidak suka musik. Kalau orang suka musik tidak akan suka Quran. Ingat, karena pertama, musik ini bisa melalaikan hati. Yang kedua, menghalangi untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran dan nyanyian tidak mungkin ketemu. Yang keempat, nyanyian itu identik dengan minuman keras, syahwat dan yang semacamnya. Dan biasanya nyanyian itu menghilangkan kewibawaan seseorang dan bisa membangkitkan nafsu, naudzubillah. Coba bayangkan, terkadang orang kalau membaca atau mendengar instrumen lagu, belum nyanyi orangnya, baru dengar instrumennya saja, orang bisa debar-debar, kadang-kadang tak sadar meneteskan air mata, karena mungkin instrumennya sedih. Tapi ketika ada orang membaca Quran, tak ada pun satu tetes dari air mata menetes. Apa karena kerasnya hati? Coba. Apalagi kalau sudah nyanyi, kemudian lirik lagunya kok mengingatkan nostalgia di masa lalu, soal putus cinta lah, soal ini, soal macam-macam. Nangis dia, putar berulang-ulang sampai nguras air mata.
Kenapa bisa seperti ini coba? Itu karena keras hatinya, sudah tidak lagi cinta dengan Quran, akhirnya cinta musik. Dan selamanya orang cinta musik tidak akan cinta Quran. Walaupun dia membaca Quran tidak akan berpengaruh sama sekali. Ini yang ketiga. Yang keempat, jangan ada patung. Nabi SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, la tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Ya Ali, jangan kau tinggalkan patung kecuali telah engkau buat menjadi tidak berbentuk, atau jangan kau lihat satu kuburan tinggi kecuali kau ratakan, tinggalkan satu jengkal. Kata Rasul, kalau kau lihat patung rusak sampai tidak berbentuk. Karena patung ini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, salah satu perkara yang malaikat tidak akan masuk ke rumahnya kecuali 3 perkara. Pertama, patung itu tidak berbentuk. Mungkin patung manusia tapi tak ada kepalanya, itu boleh. Yang kedua, patung itu dalam bentuk mainan anak-anak yang kita kenal dengan boneka, boneka panda, boneka kucing, boneka macam-macam bentuk boneka kan, boneka SpongeBob atau apa gitu ya. Itu tidak ada masalah ya, karena itu sifatnya dihinakan. Walaupun utuh, ada kepala, ada tangan, ada badan, ulama mengatakan tidak ada masalah karena sifatnya dihinakan. Kadang diinjak, diduduki, dilempar, ditendang, dihinakan, tidak ada masalah ya. Kemudian yang ketiga, selain itu juga, pertama tadi yang tidak berbentuk, kemudian yang kedua patung yang dimainkan anak-anak, dan yang ketiga patung yang bukan patung yang bernyawa, patung kapal, patung pohon, patung gunung, nggak masalah ya. Tapi kalau patung yang bernyawa kemudian ditenggerkan saja di atas lemari, tidak diapa-apain, maka malaikat tidak akan masuk. Ini yang keempat. Yang kelima, meletakkan bejana emas. Saking kayanya, sendoknya dari emas, bejananya dari emas, piringnya dari emas, gelasnya dari emas gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, man syariba fi ina'i dhahabin aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Barang siapa yang minum dengan bejana emas atau perak, maka sebenarnya dia sedang menggodok api neraka jahanam di perutnya. Kenapa? Tidak boleh kita menyimpan atau menggunakan bejana-bejana dari emas, karena itu menyakiti hati perasaan orang-orang miskin. Banyak orang yang kelaparan, kalian menghambur-hamburkan emas dijadikan sendok, gelas dan yang semacamnya. Di mana hati dan perasaannya? Tidak akan berkah ya. Kemudian juga yang keenam, yang tidak boleh juga karena akan membawa berkah, meletakkan orang-orang di rumah yang tidak ada kaitan dengan mahram, walaupun itu kerabat. Artinya menempatkan satu rumah, seperti ipar umpamanya kan, dari kerabat suami. Karena Rasul mengatakan alhamul maut, ipar itu kematian. Berapa banyak orang-orang yang selingkuh dengan iparnya, kerabat suaminya. Maka jangan satu rumah, walaupun itu kerabat suami. Kalau bukan mahram, maka itu tidak akan membawa berkah, bahkan akan membawa kecelakaan. Alhamul maut kata Rasul, ipar itu membawa kebinasaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun lonceng, tidak boleh kemudian meletakkan lonceng. Nabi mengatakan innal ira allati fiha al-jarasu la tashabuhal malaikatu. Malaikat tidak akan menyertai kafilah yang di dalamnya terdapat lonceng. Tidak boleh lonceng ya. Dan dalam riwayat al-jarasu mazamiru syaitan, lonceng itu seruling daripada syaitan. Maksudnya lonceng, ma'ruf lonceng. Tapi kalau lonceng itu menyatu dengan jam, maka Syekh Utsaimin mengatakan tidak termasuk, karena tujuannya bukan loncengnya tapi jamnya. Lonceng itu hanya alarmnya, teng teng teng, hanya menunjukkan alarm. Ini waktu berapa kan itu. Tapi maksudnya lonceng di sini hanya diletakkan di dinding dan semacamnya, maka malaikat tidak akan masuk. Termasuk di dalamnya meletakkan harta yang belum dizakatkan. Meletakkan harta yang belum dizakatkan, sudah masuk haul dan nisabnya tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka tidak akan membawa keberkahan. Termasuk di dalamnya meletakkan khamar. Meletakkan khamar, minuman keras dalam rumah, apalagi sampai meminumnya. Rasul mengatakan la yashrabul khamru hina yashrab wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang minum khamar sementara ketika meminumnya dia sebagai seorang mukmin. Bahkan Rasul mengatakan khamar itu miftahu kulli syarr,
induk dari seluruh keburukan. Seluruh keburukan itu ada di khamar. Karena orang kalau tidak sadar bisa mencaci, memaki, menggibah, menghina, menuduh, berbuat zalim, memukul, bahkan bisa membunuh. Maka perkara-perkara seperti ini jauhi, karena ini tidak akan menjadikan para malaikat datang ke rumah kita sehingga menjadikan rumah kita tidak berkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi ini yang ke-7 tadi, hindari sebab-sebab yang menjadikan para malaikat rahmat tidak masuk, dan saya sudah sebutkan beberapa sebab sampai 7 sebab tadi. Kemudian yang nomor 8, ittiba'us sunnati fi adabit ta'ami wa ghairihi fil baiti. Ikuti sunnah dalam adab-adab makanan atau yang lainnya. Karena Rasul mengatakan orang kalau seandainya tidak makan, tidak membaca basmalah ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, di rumah ini ada makan malam. Dan kalau dia ketika masuk tidak membaca salam dan basmalah, tambah lagi, di rumah ini ada tempat kita menginap. Tapi kalau kita masuk membaca basmalah dan salam, ketika makan dan minum baca basmalah, maka setan akan menginstruksikan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Tidak ada mabit, tidak ada bermalam di tempat ini, dan tidak ada asya, tidak ada untuk makan malam, pergi cari tempat lain, ya. Maka penting melaksanakan adab. Masuk kamar mandi ada adabnya. Makanya ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Imam. Kitab itu judulnya Alamul Jin, alam seputar jin. Saya baca di situ, di antara kenapa jin jatuh cinta dengan kita sehingga dia tidak mau melepas kita, salah satunya karena kita masuk kamar mandi tidak baca basmalah dan tidak berta'awud, meminta perlindungan dari setan laki-laki dan perempuan, minal khubthi wal khaba'ith. Sehingga ketika kita membuka pakaian di dalam kamar mandi, mereka mampu menatap aurat kita. Tapi kalau kita masuk membaca doa, walaupun kita telanjang, maka mata mereka ditutupkan dan tidak bisa memandang aurat kita. Tapi ketika kita tidak baca doa, maka aurat kita ditampakkan. Lama-lama mereka suka, akhirnya mengejar kita, jatuh cintalah dia dengan kita, akhirnya mengganggu kita, akhirnya dilarikan dari ibadah, dihayalkan macam-macam, didorongnya kepada kemaksiatan, dan begitu seterusnya. Maka penting menjaga adab-adab dalam rumah itu, walaupun hanya sederhana, keluar masuk kamar mandi, ataupun doa sebelum tidur, doa setelah tidur, doa saat mimpi buruk, dan yang semacamnya. Karena itu penyebab rumah kita ini bisa membawa berkah. Apalagi kalau seandainya orang tidak menyia-nyiakan makanan, sampai menjilat-jilat ini makanan di tangan kita ini. Karena Rasul mengatakan, karena orang itu tidak tahu di mana berkah makan itu berada. Kalian tidak tahu saat makan, tahu ada satu biji di sini kan, nasi, malah dimasukkan ke kobokan, jatuh ke kobokan, rupanya di situ pula berkahnya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan disunnahkan untuk menjilati bekas makanan yang ada di jari, karena kita tidak tahu di berkah makanan itu yang mana. Dan banyak lagi ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini diantara kapan rumah menjadi berkah dan tidak berkah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan, silakan. Iya, paham. Iya. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan pertama tentang membaca surah Al-Baqarah itu ketentuannya gimana? Tidak ada ketentuan di sini, cuma Rasul mengatakan Iqra'u Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah, artinya dari awal sampai akhir. Tentu ya bisa nyicil, kan tidak, kadang kita sibuk. Mungkin habis sholat lah kita baca satu muka, nanti sholat asar baca lagi, habis maghrib bisa dicicil, pagi, siang, sore, besoknya begitu lagi sampai selesai. Karena memang tidak ada ketentuannya, maka kita pahami secara umum. Berarti Al-Baqarah ya Al-Baqarah, termasuk dalamnya ayat kursi dan begitu. Ini yang pertama.
Yang kedua, adapun mahram atau kerabat yang bukan mahram yang mereka bertamu ke rumah kita, maka tidak mengapa selama di rumah kita juga ada mahramnya. Maksudnya ada suaminya yang datang, kerabat suaminya, ya suaminya harus tetap di rumah, jangan ditinggalkan istrinya bersama kerabatnya, karena itu fitnah. Dan tamu itu wajib kita hormati hanya 3 hari. Adapun lebih dari 3 hari itu sunnah saja. Maksudnya yang wajib kita kasih tempat tidur, kita kasih makan, kasih minum, kasih fasilitas gitu, kita hormati, itu 3 hari saja. Lebihnya sunnah. Mau kasih makan enggak terserah dia, karena yang wajib cuma 3 hari. Dan maksudnya mereka tamu yang dihargai atau dihormati selama 3 hari itu yang masafahnya, jaraknya jarak safar, ya, tamu yang jarak safar dari Medan, Pekanbaru, Jawa, dari mana, itu kan jarak safar, datang ke Batam, namanya jarak safar. Tapi kalau tamu dari Barelang, dari Batu Besar, apalagi di Peritiwi sini, datang ke rumah, dekat aja 2 langkah, minta pula, wajib kok kasih makan. Mana isi kulkas? Bongedan itu kalau orang bilang. Jadi ya, tamu itu maksudnya tamu yang harus atau wajib kita layani itu maksudnya adalah masafah safar, yang jauh rumahnya. Karena di zaman Nabi kan mereka safar itu pakai unta, melintasi padang pasir, bukit batu, dan capek mereka, perlu tempat, perlu istirahat, perlu makan kan. Tapi di zaman sekarang kan ada penginapan di mana-mana, warung di mana-mana. Ya, kadang-kadang tamu itu, kadang-kadang kalau kita menjamu malah mereka tak mau kasih makan, tak mau makan, mereka mau cari makan sendiri katanya. Nah, itu tamu yang berakalnya. Ada juga tamu yang tidak berakal, 1 bulan minta makan. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau ada kerabat-kerabat seperti itu mau lama silahkan, tapi jangan hidup dalam ruang privasi keluarga. Pemanya ada kamar tamu tapi keluarnya beda, nggak masuk ke ruang utama, ya, dan seandainya pun dia macam-macam tidak bisa. Makanya saya anjurkan kalau bangun rumah itu kalau bisa ada 1 kamar khusus tamu, yang aksesnya itu khusus dia saja, tidak maksud ke privasi keluarga. Maka itu lebih baik lagi, karena terkadang tamu ini ya begitu, bukan mahram, mereka kerabat tapi bukan mahram. Cuman karena terkadang kita ini terlampau baik dengan manusia, adat istiadat ketimuran ini terkadang sudah tidak menunjuk mahram. Pokoknya orang satu desa, oh itu kawan saya, itu kerabat, pada satu desa tuh, mau ditampung di rumah berhari-hari. Itu jadi kebanggaan itu, karena bisa cerita ke kampung jadinya kan, nama dia baik jadinya. Nah, ini kan salah, dia tidak melihat batasan-batasan dalam agama. Jangankan lagi orang lain, kerabat saja yang bukan mahram tidak boleh hidup satu rumah. Ya kalau hanya beberapa hari saja dan dia pun menjaga etika dan kita pun menjaga etika, ya saya kira tidak ada masalah. Ya. Jadi karena takut menimbulkan fitnah tadi. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.